أنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab penjelasan terhadap kitab Tauhid oleh Syekh Abdul Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu dari dua ayat tersebut Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah menjelaskan bahwasannya ibadah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Sebagaimana dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata beliau, fa'ala al-awwal liyaf'alu ats-tsani. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama yaitu penciptaan jin dan manusia diharapkan agar dilakukan yang keduanya yaitu peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala dari sisi diniyah atau syar'iyah. Dari sisi diniyah dan syar'iyah sebagaimana kita pelajari pada pertemuan lalu bahwasannya iradah keinginan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua macam atau ada dua macam. Yang pertama keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan makna ketetapan takdirnya, maka Allah Subhanahu wa taala semua apa yang Allah tetapkan, semua yang Allah takdirkan pasti terjadi, baik yang Allah Subhanahu wa taala cintai ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Namun keinginan Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah Subhanahu wa taala dengan maknanya yang lainnya yaitu keinginan dari sisi syar'inya, keinginan dari sisi agamanya. Maka ini hanya pada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang terjadi, terkadang ada yang tidak terjadi. Maka
harapan Allah, keinginan Allah dari diciptakannya jin dan manusia agar mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, semata-mata hanya dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini iradah Allah Subhanahu wa taala dari sisi agamanya dan syariatnya, bukan merupakan ketetapannya. Oleh karena itu terjadi oleh sebagian orang peribadatan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi pada sebagian orang, yakni mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pada satu waktu, di waktu yang lain memanjatkan ibadah-ibadah itu pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan iradah di sini, keinginan Allah Subhanahu wa taala di sini dengan maknanya syar'iyyah, diniyah. Maka pada ayat yang kedua oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Yang menunjukkan bahwasanya keinginan Allah Subhanahu wa taala ini, yakni peribadatan dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah bebankan setiap para rasul yang diutusnya alaihi wassalatu wassalam untuk menyampaikan dan mengajak umatnya kepada ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, telah kami utus pada setiap umat rasul-rasul mereka. Apa di antara ajakannya? An i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penjelasannya Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab beliau yang kita baca ini, Qurratu Uyunil Muwahhidin, dengan judul lengkapnya Qurratu Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya wal mursalin, penyejuk mata atau pandangan orang-orang yang bertauhid, yang berisikan merealisasikan, mewujudkan ajakan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam kitabnya ini beliau menjelaskan pada ayat yang kedua bahwa ini masih merupakan iradah diniyah atau syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi sebagian orang mengikuti ajakan tersebut, sebagian orang tidak mengikutinya. Namun itu semua diharapkan dan diinginkan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya iradah diniyah di sini. Kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, wa hadza tauhid, tauhid ini yang dimaksud, yang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya mengajak umatnya kepada perkara ini. Yang dimaksud adalah at-tauhid alladzi khuliqu lahu, tauhid dengan jenis yang setiap manusia diciptakan dalam rangka tauhid ini, yakni tauhid al-ilahiyah atau tauhid al-ubudiyah. Qala wa du'u ilaihi huwa tauhidul ilahiyah, at-tauhid alladzi khuliqu lahu wa du'u ilaihi huwa tauhidul ilahiyah. Tauhid yang mereka diciptakan karenanya, tauhid yang mereka semua diajak oleh setiap rasul-rasul mereka alaihi wassalatu wassalam kepadanya adalah tauhid al-ilahiyah, tauhid al-uluhiyah. Kita sudah pelajari pada pertemuan lalu bahwasanya tauhid secara umum adalah ifradullahi bima yakhtassu bih, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang merupakan kekhususan Allah ini? Ulama menjelaskan ada yang merupakan rububiyahnya, penciptaan, kepemilikan, pengaturan, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang melakukan itu. Ini rububiyah. Ini khusus hanya Allah Subhanahu wa taala. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang semuanya tidak ada kekurangan dan kejelekan padanya. Semuanya sempurna, semuanya baik. Ini juga kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, uluhiyah atau ubudiyah. Pemberian ibadah, pemanjatan ibadah hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kekhususan Allah. Namun
Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah menjelaskan, menafsirkan ayat-ayat yang disebutkan tadi, mengatakan bahwa tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhidul ilahiyah, tauhid ketuhanan atau tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Yang dinamakan juga atau diistilahkan juga tauhid ini dengan tauhidul qasdi wat talab. Ini nama-nama lain dari tauhid ibadah atau tauhid ubudiyah. Disebut dengan tauhid al-qasd. Mengapa disebut dengan tauhid al-qasd, tujuan atau maksud? Dikarenakan setiap seseorang yang beribadah bertujuan dengan ibadahnya tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan tauhidul qasd. Disebut juga dengan tauhid at-talab. Karena seseorang dengan peribadatannya pada Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Talab artinya harapan atau permintaan. Dengan dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta ridha Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ibadah ini dinamakan dengan tauhid al-qasd wat talab. Tauhid yang ibadah itu dimaksudkan hanya untuk Allah, tauhid yang mana dalam peribadatan seseorang meminta dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid yang diinginkan dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitabut Tauhid. Kemudian Asy-Syarih, pensyarah yang menulis syarah ini, penjelasan ini mengatakan, amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, wa tauhidul asma'i was sifat, dan tauhid asma wa sifat, wa tauhidul af'al, dinamakan juga dengan tauhidul af'al, tauhid yang merupakan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan, pengaturan, kemudian berbuat, menetapkan kehendak-kehendaknya, semua adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan ini pun merupakan tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara tersebut. Adapun tauhid ini rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhidul af'al, fahuwa tauhidul ilmi wal i'tiqad. Ini nama-nama lain dari tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tauhidul al-ilmi. Mengapa dinamakan dengan tauhidul ilmi? Karena seseorang ya'lam anna Allah huwa ar-rabb al-khaliq al-mudabbir. Dengan tauhid ini seseorang mengetahui, mengilmui bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, mengadakan, mengatur, memberi rizki dan seterusnya. Maka tauhid rububiyah ini dinamakan juga dengan tauhid al-ilmi, mengetahui bahwa Allah lah satu-satunya yang melakukan itu semua. Tauhidul ilmi wal i'tiqad dinamakan juga dengan tauhidul al-i'tiqad. Kenapa? Ta'taqid anna lahul asma'al husna was sifat al-ula. Seseorang meyakini, i'tiqad artinya keyakinan, meyakini dengan tauhid ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang semua nama-namanya, semua sifat-sifatnya maha tinggi dan maha mulia, semuanya berputar di antara itu, tidak ada kejelekan dan kekurangan padanya. Itu diyakini, sehingga tauhid ini dinamakan dengan tauhidul ilmi wal i'tiqad. Kata beliau rahimahullahu taala, tauhid ini rububiyah, asma wa sifat, atau tauhidul af'al, atau tauhidul ilmi wal i'tiqad, aktsarul umam qad aqarru bihi lillah. Kebanyakan umat, mayoritas umat, semua manusia, hampir semua manusia mengikrarkan tauhid ini. Sehingga bukan ini yang ditujukan, yang ditafsirkan dari ayat-ayat tentang tauhid yang dibawakan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, bertauhid dengan tauhid ubudiyah, ilahiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, agar mereka beribadah pada Allah,
mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid ubudiyah. Mengapa bukan tauhid rububiyah atau asma wa sifat yang dinamakan dengan tauhidul ilmi wal i'tiqad? Kata beliau, aktsarul umam qad aqarru bihi lillah. Kebanyakan umat, mayoritas umat, hampir semuanya mereka telah mengikrarkan tauhid ini. Maka bukan itu yang dimaksud. Semua mayoritas manusia demikian. Hampir-hampir semuanya demikian keadaannya, kecuali orang-orang yang memang keluar dari mayoritas orang-orang yang menyimpang, seperti Fir'aun yang mengaku dirinya lah yang merupakan Rabb, dan yang sejenis dengan Fir'aun dari orang-orang yang mengingkari rububiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaksud, kata beliau. Yang dimaksud adalah tauhidul ilahiyah. Kata beliau, amma tauhidul ilahiyah fa aktsaruhum qad jahaduhu. Maka mengapa yang dimaksud adalah tauhidul ilahiyah atau ubudiyah? Karena kebanyakan mereka pada tauhid inilah mereka mengingkari, tidak mau berkonsekuen. Telah kita pelajari juga pada pertemuan lalu bahwa rububiyah dan asma wa sifat adalah burhan, dalil, bukti yang mana harusnya seseorang berkonsekuensi. Jika meyakini rububiyah dan asma wa sifat Allah, berarti seharusnya dia memanjatkan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Namun kebanyakan mereka tidak berkonsekuen dengan ini. Kebanyakan mereka mengingkari, sebagaimana kaum musyrikin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mematahkan hujah-hujah mereka, diawali dulu dengan menyebutkan rububiyah, asma wa sifat, baru kemudian disebut kenapa kalian tidak berkomitmen dengan ini, berkonsekuen dengan ini. Di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lihat dari awal tadi, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, disebutkan tentang rububiyah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, was samaa'a bina'an, langit sebagai naungan, wa anzala minas samaa'i ma'an, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhraja lakum minas thamarati rizqan lakum, diturunkan karena hujan tadi ditumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka setelah itu semua ditetapkan, mereka mengakui, mengimani dengan rububiyah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada, maka dari itu jangan kalian menjadikan selain Allah satupun, siapapun itu, sebagai sekutu bagi Allah dengan kalian memberikan salah satu peribadatan yang itu khusus bagi Allah untuk mereka. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dalam keadaan kalian tahu. Tahu apa? Tahu rububiyah dan asma wa sifat semua merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang terjadi pada kebanyakan, tidak berkonsekuen. Aktsaruhum qad jahaduhu, kebanyakan mereka mengingkari tauhid ini. Tauhid yang dimaksud yaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhidul qasd wat talab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an an qaumi Hud, tentang kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Lamma qala lahum, ketika Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, agar kalian semua, wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihi salam, beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Untuk apa kalian berikan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kaumnya mengatakan, qalu ajitana lina'budallahi wahdah, apakah kalian datang, apakah engkau datang pada kami untuk mengajak kami beribadah hanya pada Allah semata? Mengingkari tauhid ibadah. Wa qalat musyriku Quraisy, kaum musyrikin Quraisy yang mana Nabi kita Muhammad SAW diutus pada mereka, juga mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida,
mereka mengimani rububiyah, asma wa sifat, namun ketika diajak kepada tauhid ubudiyah, mengesahkan Allah semata dalam hal ibadah, mereka mengingkari. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, apakah kemudian dijadikan peribadatan ini hanya untuk satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini suatu yang aneh. Mereka mengingkari, tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini semua menunjukkan bahwa tauhid inilah yang terjadi peperangan, perselisihan antara orang-orang yang beriman mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti ajakan rasul atau para rasul alaihi wassalatu wassalam. Berarti yang dimaksud dari ayat Ani'budullah adalah tauhid al-ibadah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, hadhil ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat rasul-rasul mereka yang mengajak mereka untuk beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, dan agar mereka menjauhi peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ayat ini tubayyinu ma'nal ayatil lati qablaha. Ini penjelasan tentang yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Wa kadzalikal ayat ba'daha. Ayat ini juga selain menjelaskan ayat yang sebelumnya, menjelaskan juga apa yang disebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Apa itu penjelasannya? Annal murad bil ibadah allati khuliqu laha hiya al ibadah al khalisah allati lam yalbasha syirkun bi ibadati syai'in siwa Allah kainan ma kana. Menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah yang mana mereka ini diciptakan untuknya adalah peribadatan ibadah yang khalisah, yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ani'budullaha wajtanibut taghut allati lam yalbasha syirkun, ibadah yang tidak tercampuri dengan kesyirikan. Bi'ibadati syai'in siwallahi kainan ma kana, dengan seseorang memberikan peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun itu. Ini kesyirikan. Fala tasihhul a'mal illa bil bara'ah min ibadati kulli ma yu'badu min dunillah. Maka tidak akan sah amalan atau peribadatan seseorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syarat ikhlas tadi. Harus adanya makana, dengan seseorang memberikan peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun itu. Ini kesyirikan. Fala tasihhul a'mal illa bil bara'ah min ibadati kulli ma yu'badu min dunillah. Maka tidak akan sah amalan atau peribadatan seseorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syarat ikhlas tadi. Harus adanya berlepas diri, menjauhi peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dari potongan ayat wajtanibu at-taghut. Ani'budullah perintahnya. Hanya sampai sini telah disebutkan dalam ayat yang tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar mereka beribadah. Pada ayat yang kedua dijelaskan apa maksud ibadah ini. Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan setiap peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli selain Allah Subhanahu wa taala ini siapa, namun ketika ibadah itu diberikan pada selain Allah, itu syirik. Maka ibadah pada Allah tadi tidak teranggap, tidak dihitung sebagai peribadatan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang tidak disebutkan dalam ayat sebelumnya.
La tasihhul a'mal, tidak sah amalan seseorang, peribadatan seseorang, illa bil bara'ah, kecuali dengan berlepas diri, menjauhi dari setiap peribadatan, setiap yang diibadahi min dunillah, selain Allah. Tidak peduli selain Allah yang tadi siapa, baik itu orang-orang yang dekat dengan Allah, para nabi, orang-orang soleh, ataupun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan yang di bawah mereka, atau bahkan yang bukan makhluk, atau bahkan yang bukan merupakan manusia seperti benda mati ataupun yang lainnya. Semua itu peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan ibadah yang harusnya khusus untuk Allah diberikan pada mereka, maka itu kesyirikan. Karena dengan begitu berarti dia menyamakan selain Allah tadi dengan Allah. Walaupun pada waktu yang berbeda, pada satu saat dia beribadah untuk Allah, namun pada waktu yang lain dia memberikan ibadah ini kepada selain Allah, maka ibadah pada Allah tadi tidak teranggap, dikarenakan ada kesyirikan yang mencampuri. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya syirik dalam pengertiannya adalah taswiyatu ghairillah billah. Belum disebutkan pertemuan kemarin ya? Belum disebutkan ya? Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Bagaimana menyamakan selain Allah dengan Allah? Fima huwa min khasaisillah, dengan memberikan pada selain Allah perkara yang itu khusus untuk Allah. Ini pengertian atau definisi syirik secara umum, mencakup segala macam kesyirikan dalam perkara ibadah, dalam perkara dalam perkara rububiyah atau dalam perkara asma wa sifat, semua. Setiap dia memberikan yang perkara-perkara khusus bagi Allah tadi untuk selain Allah, dia yakini misalkan dalam perkara rububiyah yang kebanyakan manusia tidak demikian, dengan meyakini selain Allah ada yang mampu menurunkan hujan dengan sendirinya atau mendatangkan manfaat, menolak madarat, dia yakin selain Allah tadilah yang menetapkan itu, maka ini merupakan keyakinan yang tidak seharusnya, akan terjatuh pada kesyirikan karena dia yakini yang itu harusnya bagi Allah, dia yakini pada selain Allah. Ini kesyirikan. Oleh karena itu ketika orang-orang musyrikin masuk ke dalam an-nar, mereka bercerita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, kata mereka, idh nusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian wahai peribadatan-peribadatan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Asy-Syu'ara dari ayat 92 sampai ayat 98. Disebutkan mereka bertanya-tanya, qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Mana peribadatan-peribadatan yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka menolong kalian dari azab Allah di sini? Terus disebutkan, dikisahkan sampai mereka menjawab, tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sungguh kami dahulu di muka bumi termasuk dari orang-orang yang tersesat. Apa kesesatan itu? Idh nusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian semua wahai peribadatan-peribadatan selain Allah tadi dengan Allah Rabbul Alamin. Inilah inti kesyirikan, yaitu at-taswiyah, penyamaan. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam ayat yang kedua ini, maksudnya yaitu agar diikhlaskan dengan seseorang tidak berbuat syirik sama sekali dalam peribadatannya. Kemudian al-muallif atau asy-syarih Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala melanjutkan, wallahu taala khalaqa ats-tsaqalaini liya'buduhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk ini, jin dan manusia, agar mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dimaksud adalah yang dijelaskan tadi,
yaitu ibadah dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Faminhum man fa'al, di antara mereka ada yang melakukan demikian, yakni mewujudkan keinginan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya pada Allah dengan ikhlas. Wa minhum man asyraka wa kafar, di antara mereka ada yang menentang, tidak mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala padahal mereka diciptakan untuk itu, yakni mereka berbuat syirik, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan yang tadi disebutkan, yaitu iradah, keinginan Allah dengan makna syar'iyah atau diniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah." Di antara manusia ini ada yang mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga mereka beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, di antara manusia, di antara mereka, man haqqat 'alaihi dhalalah, ada yang telah Allah tetapkan untuknya kesesatan dengan mereka berbuat kesyirikan dan tidak ikhlas dalam peribadatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat kecuali jika perbuatan itu didahului oleh mereka sendiri. Ketika mereka menyimpang, Allah palingkan dia dari kebenaran. Bagaimana itu ditegaskan dalam ayat-ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menunjukkan bahwasanya ini adalah iradah diniyah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang mengikuti, di antara mereka ada yang menolak. Qala wa ma arsalna mir rasulin, tidaklah kami utus seorang rasul pun illa liyuta'a bi idznillah, kecuali agar mereka diikuti oleh kaumnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Yubayyinu anna hikmatar Rabb fi khalqihi lil jin wal ins la taqtadi anna kullan yaf'al ma khuliqa lahu wa ursilatir rusul li ajlihi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hikmah atau tujuan Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk satu tujuan, yang mana tidak mesti semua yang diciptakan tadi kemudian sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang diajak oleh para rasul mereka, dikarenakan Allah mengatakan tadi biiznillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang mengikuti, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak mengikuti. Qala wa li hadhihi al-hikmah, dengan hikmah dan tujuan ini, ahlakallahu man lam ya'budhu wahdahu. Dengan hikmah ini Allah Subhanahu wa taala membinasakan atau menghancurkan siapa yang tidak beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mengikhlaskan peribadatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqbal ma ja'at bihi walam yaqbal ma ja'at bihi rusuluh, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka-mereka yang tidak mau mengikuti apa yang diajak, orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang diajak oleh rasul-rasul mereka. Wa syara'a qitalahum li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki atau menginginkan dalam syariatnya, mensyariatkan untuk agar para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para pengikutnya memerangi siapa yang tidak mau mengajak, yang tidak mau mengikuti ajakan ini. Faminhum man ata'a wa humul aqallun wa minhum man 'asa wa humul aktsarun. Sebagaimana disebutkan tadi, di antara mereka ada yang mengikuti ajakan Rasul alaihi wassalatu wassalam, beribadah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Di antara mereka ada yang tidak mau mengikuti dan berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti adalah kaum yang sedikit, dan yang menentang adalah kaum yang banyak. Dan ini merupakan
perkara yang umum terjadi bahwa kebenaran diikuti oleh sedikit. Faminhum man ata'a wa humul aqallun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku ini yang mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kemudian mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Baik ikhwani fi din azzakumullah, sampai di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala menjelaskan pada kita bahwasanya ini semua merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, sehingga ada yang ikut, ada yang menentang. Dan diketahui bahwasanya ajakan tersebut dijelaskan dalam ayat yang kedua tadi adalah tauhid atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Qala rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa hadzat tauhidu, tauhid inilah, tauhid yang seperti ini, huwa dinul Islam, inilah yang merupakan agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seorang pun dalam beragama kecuali agama yang seperti ini, yakni tauhid. Agama Islam yakni tauhid. Semua para nabi demikian. Tadi disebutkan dalam ayat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, kami utus setiap rasul, setiap umat rasul-rasul mereka, ajakannya semua sama. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya nahnu ma'syaral anbiya ikhwah li'allat, abuna wahid wa ummahatuna syatta, atau kama qala alaihi salatu wassalam, atau semisal dengan ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kita atau kami para nabi adalah bersaudara dengan makna atau dengan maksud saudara satu bapak. Bapak kami sama, namun ibu-ibu kami berbeda. Ini istilah yang mana maksudnya adalah inti agamanya sama, adalah tauhid, Islam, semua sama, namun dalam syariat berbeda-beda. Dalam syariat hukum-hukum memiliki perbedaan-perbedaan, namun semua sama. Agamanya sama, yakni agama tauhid. Maka tauhid inilah yang merupakan agama Islam, yang mana Allah tidak akan menerima kecuali agama yang seperti ini. Kama qala al-Karimu Ibnul Karimi Ibnil Karim Yusuf alaihimussalam, sebagaimana telah dikatakan oleh seorang yang karim, seorang yang mulia, anaknya karim, yakni Nabi Yusuf alaihimussalam, Yusuf bin Yaqub bin Ibrahim, semuanya Al-Karim. Al-Karimu Ibnul Karimi Ibnil Karim, yakni Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Allah nukilkan dalam Al-Quran ucapan beliau Nabi Yusuf alaihissalam, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Hukum adalah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada peribadatan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa ad-din alladhi ba'atha Allahu bihi rusulah. Agama yang seperti inilah tauhid, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajak umatnya kepada agama ini. Wa anzala bihi kutubah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, dalam kitab-kitab tersebut juga mengajak kepada agama yang seperti ini, agama yang merupakan tauhid. Wa amara ar-rasul wa amara ar-rusul an yuqimuh, dan juga apa yang diperintahkan oleh para rasul agar ditegakkan oleh umat ini adalah agama yang seperti ini. Agama yang dimaksud adalah tauhid. Jam berapa azan? Belum. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan bahwasanya agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi, semuanya adalah sama, yakni tauhid. Induk agamanya, walaupun dalam
pensyariatan, hukum-hukum, fikih dan peribadatan ada bentuk-bentuknya yang berbeda, namun induknya adalah sama, tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Agama yang dimaksud adalah tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mensyariatkan dan mewasiatkan berkaitan dengan agama ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Nabi Nuh, berwasiat kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa wasiat Allah terkait agama ini? An aqimud din wa la tatafarraqu fi, agar mereka mendirikan agama ini dan jangan berpecah belah dalam beragama ini. Bersatu dalam beragama pada Allah. Apa agama yang dimaksud? At-tauhid. Inil hukmu illa lillah, kata Allah Subhanahu wa taala, amara alla ta'budu illa iyyah. Allah hikayatkan ucapan Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Qur'an. Wa qala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Rasul, innama umirtu, hanyalah aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an a'budallah wa la usyrika bih, agar aku beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ilaihi ad'u, kepadanya lah. Kepada apa di sini? Kepada tauhid. Diperintahkan untuk an a'budallaha wa la usyrika bih. Aku diperintahkan untuk beribadah pada Allah, tidak menyekutukan Allah. Ilaihi ad'u, diperintahkan pula untuk mengajak kepadanya, kepada tauhid yang seperti ini, kepada ibadah yang seperti ini, ibadah yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Fa'amarahu an ya'budahu wahdahu wa an yad'ul ummata ila dzalik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan ikhlas dan diperintahkan untuk mengajak manusia kepada peribadatan yang ikhlas ini. Cukup. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, sudah masuk waktu salat Isya. Kita lanjutkan biidznillah pada waktu-waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.